Hai semuanya, balik lagi bersama Perjaka Gesit. Negara India dikenal akan tradisinya yang kuat. Tiap tahunnya selalu ada puluhan festival yang dirayakan. Misalnya Festival Holi, Varuna Yajna, Kumbh Mela, dan masih banyak lagi. Selain tradisinya yang kental, negara ini juga memiliki kebiasaan yang tak dimiliki negara lain. Kebiasaan yang mungkin bagi sebagian dari kita terlihat sangat aneh. Dan berikut ini adalah beberapa daftarnya. Kuil tikus. Sebagian besar penduduk India memeluk Hindu. Tak heran jika kuil ditemukan di mana-mana. Satu yang terunik adalah kuil tikus. Kuil ini menjadi rumah bagi lebih dari 20.000 tikus. Legenda setempat menyebut jika tikus merupakan anak-anak reinkarnasi dari Karnimata, para prajurit perang. Karnimata memberi mereka pilihan, yakni berubah menjadi tikus dan tinggal di kuil atau menghadapi kematian. Mereka akhirnya memilih menjadi tikus. Tikus di kuil ini dihormati oleh penduduk setempat. Dan itu dianggap suatu kehormatan yang tinggi bila makanan yang dibawa dimakan oleh tikus tersebut. Perkawinan kodok. Sebuah kota di India menyelenggarakan upacara pernikahan bagi dua kata. Ritual ini dipercaya dapat segera menurunkan hujan. Diketahui bahwa India sering mengalami kekeringan parah dan suhu panas ekstrim. Menurut laporan yang beredar, gelombang panas di ibu kota Delhi telah merenggut banyak nyawa. Suhu di sana mencapai yang tertinggi, yakni 51 derajat Celcius. Untuk itu, orang India melaksanakan upacara perkawinan kata yang biasanya disebut dengan Mandoka Padinaya. Ini dipercaya dapat menyenangkan hati sang dewa hujan. Kodok-kodok ditangkap dari dua desa yang berbeda dan diperiksa di Department of Zoology di Manipal, India. Katak jantan dan betina yang terpilih kemudian dibaptis dan diberi nama Varuna dan Varsa. Diambil dari nama dewa air yang masing-masing mewakili musim hujan. Naik kereta api. Transportasi kereta api India merupakan salah satu yang paling padat di dunia. Ini adalah pemandangan penumpang kereta api yang telah cukup lama bertahan di negara tersebut. Banyak penumpang yang berusaha naik meski telah melebihi kapasitas kereta api. Kereta tersebut menghubungkan kota New Delhi dan Rajasthan dan telah dibangun sejak 1855. Dengan populasi mencapai 1,3 miliar, suasana penumpang di kereta tersebut terlihat begitu ekstrim. Transportasi kereta api menjadi pilihan bagi para pekerja, dengan jumlahnya yang mencapai 1,4 juta orang. Setiap harinya ada 11.000 kereta yang beroperasi untuk melayani penumpang yang begitu membludak. Kereta tersebut menempuh perjalanan sepanjang 71.000 mil atau 114.000 km. Mandi dengan kotoran sapi. Di negara bagian Gujarat, India Barat, beberapa orang percaya bahwa kotoran sapi dapat menyembuhkan mereka dari COVID-19 dan membuat kebal. Mereka datang seminggu sekali ke tempat penampungan sapi untuk mengoleskan kotoran sapi dan air kencing sapi ke tubuh mereka. Dokter di India memperingatkan bahwa praktik penggunaan kotoran sapi untuk menangkal COVID-19 tidak ada bukti ilmiah. Selain itu, berisiko menyebarkan penyakit lain. Dalam agama Hindu, sapi adalah simbol suci kehidupan dan bumi. Selama berabad-abad, umat Hindu telah menggunakan kotoran sapi untuk membersihkan rumah mereka dan untuk ritual doa, karena dipercaya memiliki khasiat serta antiseptik.
salah satu penduduk terbanyak di bumi. Berada di peringkat kedua, India menempel Cina dengan jumlah penduduk sebanyak 1,3 miliar. Laporan ini masih berdasarkan penjabaran Worldometer dari data PBB terbaru. Adapun jumlah ini setara dengan 17,7% dari total populasi dunia. Kesemua penduduk ini tersebar di 28 negara bagian, yang kemudian dibagi kepada distrik, 6 wilayah persatuan, dan wilayah ibu kota nasional Delhi. Dengan mayoritas penduduk India beragama Hindu, 79,8%, lalu diikuti Islam dengan 14,23%, Kristen 2,30%, dan lainnya. Terdapat sungai paling kotor di dunia. Sungai Gangga ialah salah satu sungai paling tercemar di dunia. Pemerintah India mencatat pada tahun 1970-an bahwa 600 km area Sungai Gangga ialah zona paling berpolusi. Pencemaran Sungai Gangga disebabkan oleh beberapa alasan, termasuk limbah manusia dan industri. Bahan kimia untuk pertanian mengalir langsung ke sungai, bersama dengan air kotor dari pemukiman. Bahkan, mayat orang mati yang terkena COVID-19 juga dibuang langsung ke sini. Selain mempengaruhi manusia, pencemaran Sungai Gangga juga mempengaruhi kehidupan air di sungai. Misalnya, ada perkembangan tumor di dalam zooplankton yang berfungsi sebagai sumber makanan bagi ikan-ikan kecil. Ikan kecil yang tak lagi sehat lalu dimakan ikan besar, sehingga rantai makanan terganggu.